pas kamu lulus S1 itu kamu daftar kerja itu langsung diterima dan udah dapat gaji 2 digit. Halo semuanya, balik lagi di video aku hari ini. Dan hari ini aku kedatangan dua teman aku yang S1-nya di Cina. Nah, kita bakal bahas tuntas kira-kira mengapa mereka pilih kuliah di Cina dan tips and triknya bagaimana. Dan kita juga akan kulik nih prospek kerja kalau lulusan Cina itu kayak gimana. Nah, sekarang kita mulai aja. Kita mulai kenalan dengan dua teman aku. Yang pertama ada sebelah kiri aku, silakan kenalan. Halo semuanya, nama saya Fernan. Saya lulusan S1 di Tianjin University of Finance and Economics di tahun 2024 dengan jurusan administrasi bisnis. Wah, mantap, administrasi bisnis ya. Wah, anak pemerintahan nih guys. Coba kalau yang sebelah kanan. Halo, nama gue Kevin. Gue dari Tianjin Polytechnic University / Tengkung University, dan gue baru lulus tahun ini. Jurusan gue also Business Administration, tapi gue English Taught. Oke, mantap. Satu dari administrasi publik, satu di Business Taught. Nah, nanti kita akan bahas nih kira-kira pengalaman mereka di Cina ini kayak gimana. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan paling basic deh. Kenapa kalian pilih kuliah di Cina? Karena kan kita tahu ya, di Indo kan juga banyak kampus yang berreputasi bagus. Apakah karena kuliah di Cina karena mungkin jurusan administrasi publik ini lebih bagus di kampus ini, atau memang kalian ngincernya sesuatu yang lain nih dari yang di Indo? Apakah karena harganya murah atau karena apa nih kalau boleh tahu? Boleh dijawab dari Kevin dulu deh. Ya, sebelumnya kalau dari aku, memang aku ngerasa waktu itu awalnya mau ambil ke Taiwan dulu. Terus papaku bilang sama aku, waktu itu China lagi bisnisnya mulai gede waktu itu, dan waktu itu kan lagi masa-masanya COVID ya. Jadi kita juga waktu itu belum tahu lah ke depannya mau gimana. Akhirnya kebetulan juga kita ada kenalan waktu itu, ada kakak kelasku yang juga kuliah di sini, dipromosin lah aku ke sini. Dan waktu di Jakarta juga aku sempat les bahasa Mandarin, dan guru yang ngajar aku bahasa Mandarin pun juga rekomen kampus ini gitu. Jadi akhirnya aku choose untuk dari Taiwan pindah ke China gitu. Berarti karena latar belakangnya waktu itu Cina sedang berkembang banget ya bisnisnya ya. Jadi kayak langsung directly untuk kuliah langsung di negeri tirai bambu ini ya. Kalau dari Fernan gimana? Kalau dari gua sendiri sih sebenarnya tuh aku agak berbeda dengan Kevin. Aku sebenarnya dari dulu pas aku lulus SMA itu nggak ada rencana sama sekali mau ke China. Aku itu malahnya pengennya ke Korea Selatan, karena waktu itu saya juga iya, suka banget sama K-pop, sama K-drama waktu itu. Namun karena pas aku apply beasiswanya yang GKS, itu beasiswa government scholarship-nya dari Korea, itu aku nggak keterima. Terus aku coba-cobalah beberapa beasiswa lain yang ke luar negeri, karena aku memang pengen banget gitu keluar ke luar negeri. Dan pada akhirnya aku dapat informasi dari temen gitu, katanya ini ada beasiswa di China gitu, Chinese Government Scholarship. Terus yaudah aku coba, aku apply lewat embassy-nya di Jakarta, dan alhamdulillah keterima gitu. Jadi kayak memang awalnya tuh aku nggak ada rencana sama sekali ke China, tapi memang karena udah takdirnya gitu loh buat datang ke China ya. Berarti ini basicnya karena ketolak Korea Selatan dan pengen kuliah di luar negeri, dan memang jodohnya itu ada di China. Oke, berarti itu alasannya ya guys ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, kalian kemarin kuliah S1-nya itu tadi Kevin sempat sebutin English Taught ya? Atau ngajarnya pakai bahasa Inggris? Kalau Fernan sendiri? Kalau gua sendiri, aku tuh karena beasiswanya Chinese Government Scholarship, di mana mereka tuh programnya tuh 1+4, di mana 1 tahun belajar bahasa Mandarin dan 4 tahunnya tuh untuk S1-nya. Jadi untuk S1 beasiswa CGS ini kita tuh wajib banget ambil Chinese Taught, karena kita di offer maunya dikasih gratis untuk belajar 1 tahun. Jadi wajib banget buat ambil Chinese Taught gitu. Oke, jadi memang di program tersebut udah ada inklusi 1 tahun belajar bahasa ya. Nah, kalau ngomong persyaratannya nih, kita flashback zaman dulu, persyaratannya ribet gak sih yang kalian? Apakah perlu tes TOEFL atau IELTS, atau harus minimal IQ atau nilai rapot berapa, ataupun harus ada tes ASK gak sih kalau buat mau sekolah di negeri Cina ini? Ya, kalau waktu pas zamanku waktu itu, karena aku ambilnya pakai English Taught ya, bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris, jadi aku nggak butuh HSK waktu itu. Aku tapi butuh ada IELTS waktu itu, lebih bagus lagi. Jadi karena aku sebelum sempat tes IELTS juga, jadi aku udah langsung ada dokumennya, aku langsung serahin ke mereka. Dan untuk persyaratannya waktu itu untuk dapat beasiswa, kayak kan pakai beasiswa sekolah kemarin waktu S1 ya. Jadi kalau beasiswa sekolah itu sistemnya kayak tahun pertama itu gratis, tahun kedua, 3, 4 itu dapat diskon. Jadi kurang lebih 4.500 RMB itu tuh selama 1 tahun. Nah, itu kurang lebih kalau ke Indonesia tuh selama 4 tahun berturut paling 27 juta, 30 juta ya. Ya, lebih murah. Dan itu untuk dapat beasiswa ini waktu itu ijazahnya atau rata-rata nilainya itu waktu itu at least gak susah sih. Waktu itu 3 sampai 5 poin di atas KKM dan akan dapat langsung. Jadi gak susah.
Ada interviewnya. Betul. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you. Berarti untuk mendapatkan beasiswa mungkin Inggris Tot lebih gampang kali ya. Yes. Mungkin lebih gampang karena nggak usah HSK ya. Tapi kalau dari CGS kayak gimana? Oke, jadi kan aku tuh dulunya tuh beasiswanya itu kalau di CGS itu ada dua tipe, itu tipe A sama tipe B. Kalau tipe A itu berarti kita itu daftarnya lewat embassy, yaitu kedutaan besar Cina di Jakarta. Sementara untuk type B itu kita harus daftar langsung ke universitasnya. Untuk HSK karena kita ada dikasih 1 tahun free, jadi nggak wajib juga. Tapi waktu itu kita diminta TOEFL dan bisa pakai TOEFL ITP, jadi kayak lebih murah dan lebih mudah untuk dapat nilai yang bagus gitu loh. Terus setelah diterima berkasnya kita bakal dapat interview. Setelah interview kita baru dapat hasilnya ya gitu. Oke, berarti semua persyaratan buat daftar mau yang Inggris Tot ataupun CGS itu semuanya udah ada di website masing-masing ya. Dan itu mudah banget, jadi nggak ada salahnya kalian kalau mau S1 di sini kalian daftar aja di website yang aku nanti akan taruh di kolom deskripsi. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih, beda nggak sih kuliah di Cina sama di Indo? Kan kebetulan aku kan di Indo kan. Kalau misalnya yang kalian rasa ini ada nggak sih yang culture shock yang kayak lah kok kuliah di Cina kayak gini sih, kok teman-teman orang lokal Cina kok kayak gini gitu. Ini culture shock di Cina ya atau gimana perbedaannya? Perbedaan kuliah deh. Oke, perbedaan kuliah. Kalau perbedaan kuliah, gue juga kurang tahu ya karena aku nggak pernah kuliah di Indo gitu. Tapi yang aku lihat-lihat di internet ya, kalau di Indo kuliah itu kalau ngomong sama dosen itu kayak harus kayak sangat-sangat sopan banget gitu. Kalau ngechatnya harus pakai emot itu apa tangan. Iya, tapi kalau sepengalaman aku di China kalau mau chat guru ya udah tinggal bilang halo Pak, terus ngapain, ada masalah apa, terus ya udah bilang makasih, udah cukup sih gitu. Itu aja sih. Kalau dari kamu gimana? Ini kan mungkin Inggris Tot orangnya lebih bodo amat ya atau gimana sih? Kalau English Tot itu teman-temannya bakal lebih banyak orang luar ya. Jadi teman-temannya kayak dulu sebelum datang ke China kita kira temannya bakal digabung sama anak-anak lokal. Tapi ternyata karena aku English Tot, jadi aku nggak dapet belajar sama anak-anak lokal. Jadi aku bakal lebih banyak belajar sama anak-anak luar, dan di kelas tuh serasa lebih versatile ya. Kalau lihat di Indonesia kayak aku kan dulu pernah kampus visit ke kampus Cici ya di Kwikiangi sana. Aku lihat sistem kelasnya itu kayak lebih formal ya. Sedangkan kalau kita di sini, apalagi aku kan kelasnya juga anak-anak internasionalnya juga nggak terlalu banyak. Kadang satu kelas paling banyak paling cuma 8 orang ya, paling sedikit kadang cuma 3 orang, berasa kayak kelas tutor rasanya, kayak kelas tutor ya. Dan gurunya pun juga kayak kita masuk ke dalam itu langsung disuguhin teh, dikasih apa, kadang dikasih snack juga, berasa kayak sama temen sih, tapi belajar, tapi less formal lah, begitu informal ya. Kalau di Indonesia mungkin mereka lebih formal gitu, seperti itu sih. Kalian ada nggak sih kalau misalnya di Indo itu, kalau di zaman aku ya, jadi kayak kuliahnya tuh kayak bener-bener ada dosen-dosen yang tuh killer banget kok gitu loh. Jadi kayak pakai baju ini nggak boleh, kemudian harus diam di kelas, kemudian nggak boleh ngobrol, nggak boleh main HP. Nah di kampus Cina ini mau yang gurunya dosennya orang Cina asli ataupun yang luar negeri itu juga gitu nggak sih? Kayak maksudnya kayak bener-bener strict banget, atau kayak mereka ya udah gue datang ngajar, kalian harusnya udah tahu attitude-nya kayak gimana gitu. Nah kalau gua sendiri karena aku tuh kan S1-nya itu pakai Chinese Tot dan aku kuliahnya juga bareng sama yang lokal. Jadi aku kalau kelas ya udah bareng sama lokal, dan guru-gurunya, dosen-dosennya itu semua kayak kurang, maksudnya nggak terlalu peduli sih. Siswa-siswanya di kelas itu kayak nggak terlalu mendengarkan, terus mereka pada main HP sendiri, terus belajar sendiri gitu. Jadi nggak terlalu memperhatikan dosennya ngajar, karena kan ada PPT, terus biasanya dosennya tuh bakal ngirim PPT-nya ke grup, terus ya udah nanti kita belajar sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu strict gitu sih. Kalau yang dari English Tot gimana? Kurang lebih mirip-mirip ya. English Tot juga, kita juga at the end of the class dikasih PPT juga, bahkan kadang-kadang di print loh dalam bentuk LKS juga. Jadi kita tinggal pakai stabilo, di highlight-highlightin aja kita belajar apa gitu. Dan kalau ditanya ada guru yang killer gak sih? Rasanya kayaknya enggak ya. Guru-gurunya di sini semua lebih friendly gitu. Cuman mereka memang lebih straightforward. Jadi kalau mereka nggak suka something gitu, mereka akan langsung kayak ngomong. Misalnya kayak kamu kumpulin tugas, terus misalnya kayak tugasmu mungkin kurang bagus, mereka bilang kayak iya ini tugasmu jelek gitu, harusnya lebih bagus daripada ini. Gitu. Mereka lebih straightforward, lebih vulgar aja sih gitu. Tapi kalau tanya galak atau enggak sih, mereka friendly ya, mereka baik banget gitu.
Berarti masih oke lah ya. Oke banget ya. Berarti coba kita kulik nih, kalau ospeknya gimana nih? Kalau Indonesia kan ospek tergantung jurusan ya, sama waktunya berapa. Kalau aku dulu karena aku dari kampus negeri farmasi, itu aku ospeknya hampir 6 bulan, 1 semester. Jadi kayak memang ospeknya lama. Tapi ada beberapa jurusan kampus di Indo juga itu kayak ospeknya ada setahun, ada 2 tahun. Kalau misalnya di kalian ospek, maksud aku nih ospek bukan univ ya, ospek jurusan sama fakultas kan beda ya. Ada ospek univ kan cuman mungkin sehari 3 hari, tapi kalau udah masuk jurusannya itu ospeknya berapa lama. Dan ada nggak sih culture yang kayak bikin gak betah gitu? Contoh, karena aku dulu ospek sama 6 bulan, jadi kayak orang cowok itu harus pakai kemeja panjang, celana bahan dimasukin, terus di mana-mana lewat ke kakak kelas itu kayak kan aku di Bandung, jadi kayak harus kayak punten ya, harus kayak nunduk, harus yang kayak menghormati banget. Kemudian baju nggak boleh transparan, kemudian kayak nggak boleh aneh-aneh, bahkan nggak boleh bawa motor. Jadi kayak bener-bener nggak boleh ketahuan naik ojek. Jadi kayak harus bener-bener jalan kaki. Nah, iya itu kayak beberapa orang di kampus negeri yang ospek jurusan itu memang kayak gitu. Itu sebenarnya kan ya udahlah buat seru-seruan sama buat ngajarin anak kecil ya, kayak ngajarin junior. Nah, tapi kalau di Cina itu kayak gimana sih? Atau emang nggak ada ospek atau kayak gimana? Coba deh penasaran yang dari Mandarin Top gimana? Oke. Jadi kalau di aku sendiri, walaupun aku itu Chinese Tot dan aku kuliahnya bareng-bareng anak lokal, aku tuh nggak ikut ospek sama sekali. Jadi biasanya kalau anak lokal itu kan bakal ospek pakai baju tentara gitu, kayak bakal kayak militer gitu kan ospeknya, ya kayak di film-film. Nah tapi ya kalau untuk international students, kita tuh nggak bakal ikut itu, nggak bakal ikut sama sekali. Paling kita bakal dikumpulin di suatu ruangan gitu, bakal ada meeting, dijelasin nanti kuliahnya gimana, kapan, terus aturan-aturan di kampus gimana, dan memperkenalkan diri dengan laus-lausnya. Itu aja sih. Jadi kayak nggak ada ospek yang kayak bener-bener ospek gitu. Paling kayak dikasih kayak gimana ya, apa sih bahasa Indonesianya, kayak sosialisasi gitu, sosialisasi aja udah. Wah, enak ya. Berarti Iya. kalau berarti nggak ada yang kayak hari pertama bawa ini, buat ini, bawa jumlah baju, atau kayak harus perkenalan dengan senior 20 orang per hari, minta tanda tangan, nggak ada. Nggak ada sih. Wah, gila asli, seru sih. Kalau dari kamu gimana, Vin? Kalau kita malah yang internasional kita nggak ada ospek sama sekali ya. Apalagi waktu itu kan pertama kali waktu pas zamanku kan kita COVID ya. Jadi masih online gitu dulu. Waktu pas hari pertama udah masuk, udah dikasih jadwal dari minggu sebelumnya. Aku sama teman-temanku kita udah kayak cecetan, aku, Karin dan lain-lain udah kayak, waduh, ini gimana nih, kita bakal disuruh ngapain nih. Terus ternyata tiba-tiba nggak ada, malah kita dikumpulin satu grup besar, malah ada tes matematika mendadak, tes aljabar dan lain-lain. Jadi mereka seperti kayak ingin melihat kemampuan menghitung kita selama SMA dan SMP kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba ada itu, dan itu kita nggak di prepare sama sekali. Jadi kita waktu itu udah gitu tesnya, waktu itu aku inget ada ratusan soal gitu, dan dikasih waktu cuman kayak 2-3 jam doang waktu itu. Dan itu kita sampai sempat ke kelimpungan juga. Apalagi kan aku kan juga udah sempet gap year ya, setahun belajar bahasa Mandarin juga. Udah lupa total tuh yang diajarin gitu loh. Jadi kita anggap ya ospeknya kayak gitu sih dulu, langsung masuk tes perhitungan aja, tes matematika gitu. Mantap ya, berarti kalau yang anak internasional, jadi kalau kuliah di luar negeri tuh kayak bener-bener ngajarin sama kayak lebih pentingin skill ya. Jadi bukan ada yang kayak nyiksa ataupun yang kayak harus jam 5 udah standby yang kayak gitu-gitu. Wah, nggak ada ya. Berarti emang wah gila, kalau luar negeri itu emang pendidikan is number one sih guys. Jadi kayak urusan embel-embel ospek yang nyiksa anak kecil atau junior itu kayak udah nggak ada lagi budaya yang kayak gitu. Mungkin kita akan next tanya deh. Ada program KKN gak sih di kampus kalian? KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Jadi kayak kalau di kampus aku itu di semester 5, 6, 7 gitu. Biasa semester 6, 7 itu kayak satu angkatan, bukan fakultas kalian, tapi satu angkatan di tahun kalian yang sama dari jurusan yang lain gabung. Itu dioper ke desa-desa untuk membantu ekonomi ataupun memberikan inovasi ataupun memberikan penyuluhan, dan harus nginep di rumah desa selama sebulan. Satu kelompok ada 20 orang, jadi kayak digabung dari fakultas yang lain gitu. Kalian ada nggak sih yang kayak gini di Cina? Ataupun kalau emang nggak ada nggak sih program-program yang kayak mungkin mirip, ataupun mungkin ada yang nggak ada KKN tapi adanya ini gitu loh misalnya. Oke. Nah kalau di kampus aku dulu, aku kan di Tianjin University of Finance and Economics. Di kampus aku dulu nggak ada sama sekali KKN buat anak international students. Dan bahkan kita nggak diwajibkan untuk internship, bahkan iya nggak wajib untuk internship juga buat kita. Jadi ya udah gampang aja gitu, kayak nggak ada KKN, nggak ada internship, terus langsung bisa lulus. Tapi kalau untuk anak lokal, kalau nggak salah itu mereka ada kayak, nggak tahu ini disebut KKN atau enggak, mereka tuh bakal
disuruh ke daerah-daerah terpencil Xinjiang gitu, kalau nggak salah pernah dengar teman gua. Terus dia tuh bakal disuruh ngajar gitu, ngajar kayak anak-anak gitu di sana, karena emang di sana agak terpencil dan perkembangannya kurang ini kan. Jadi kayak biasanya mereka bakal disuruh ke sana untuk ngajar anak-anak, udah gitu. Oke, berarti mungkin nggak ada magang ataupun nggak ada acara kayak gitu karena mungkin international student ya. Iya, mungkin. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Jadi kayak mungkin anak inter mungkin lebih fokusnya ke education, tapi kalau anak lokal kan lu harus mengabdi nih. Iya, Kamu harus mengabdi di negara ini. Jadi mungkin agak berbeda programnya. Tapi kalau dari sisi Kevin gimana? Kalau dari kita di sini sih biasa ada magang ya. Kita ada magang, apalagi kalau udah tahun keempat gitu biasa bakal semester ganjilnya itu pasti akan ada magang gitu. Dan kadang ada yang ke Binhai, ada yang ke perusahaan apa. Dan biasa guru-guru udah persiapan untuk anak-anak yang tahun ketiga atau tahun keempat langsung dibikin grupnya gitu. Bisa perusahaan bohai atau apa-apa langsung kayak kalian mau masuk ke sana nggak, ada yang kayak gitu. Nah kalau untuk anak-anak temen yang mau ya bisa ke sana gitu loh, bisa kayak langsung masukin mereka punya kayak CV dan segala macam, dikirim ke dalam grup besar itu dan nanti akan diperhitungkan sama orangnya. Jadi kalau bisa bahasa Mandarin itu lebih bagus lagi gitu, benefit kurang lebih gitu. Mantap. Berarti variasi ya. Ada yang kayak ada magang pas jalan-jalan, ada juga project yang kayak per periode gitu ya. Nah sekarang kita coba bahas skripsi deh. Kalau di Indonesia kan kayak terkenal banget nih skripsi yang kayak sering dirombak dosen ataupun kayak sering revisian, kemudian dosennya killer, kemudian harus presentasi skripsi itu juga pertanyaannya gila-gila banget, sampai ada yang bikin gak lulus. Sidang skripsi itu bener-bener yang ditakutin banget sama orang-orang mahasiswa Indonesia. Nah tapi kalau kalian anak inter di Cina, skripsinya itu kayak berat gak sih? Maksudnya kayak ada yang kayak minimal berapa halaman, ataupun yang kayak dosennya bener-bener banyak maunya, ataupun kayak sidang skripsi itu kayak bener-bener menegangkan sampai ada yang gak lulus kayak gitu loh. Atau pengalaman kalian tuh gimana? Kalau di kampus aku sendiri waktu itu untuk skripsinya itu lumayan, aku nggak tahu ya dibilang mudah atau enggak. Jadi kalau di kampus aku itu minimal untuk Chinese karakternya itu minimal kayak 12.000 kalau nggak salah. Kalau nggak, Skripsinya pakai tulisan Mandarin. iya Mandarin karena kan Chinese Stout kan. Jadi aku tuh wajib banget nulisnya pakai Mandarin. Indonesia aja. Iya itu kayak pusing banget. Dan itu harus minimal 12.000 kata gitu dalam bahasa Mandarin. Itu kira-kira aku kemarin waktu itu kayak belasan halaman sih. Belasan halaman, iya. Sampai yang kayak tebal banget. Enggak, di sini kalau aku lihat-lihat sih skripsi malah nggak setebal itu, kayak di Indonesia sampai tebal banget tuh nggak ada sih. Aku dulu sama 8 halaman. Wow, di sini paling 20-an halaman kayak udah cukup sih kalau di sini. Iya. Yang kayak apa? Terus untuk dosen pembimbing juga kayak ramah banget, sangat-sangat membantu gitu loh. Paling kita biasanya tuh nggak bakal minta kita ketemu hari ini gitu. Paling mereka bakal kayak ngeset waktu kita tanggal ini jam ini harus ketemu bareng di ruangan meeting. Kita nanya ke dia apa yang kita butuhin atau ada yang perlu kita konsultasi gitu. Yaudah kayak gitu aja gitu. Untuk sementara untuk pas mau wisudahnya kayak sidang skripsi, dan itu juga mudah banget sih menurut aku, mudah. Pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin juga dan bareng-bareng sama anak Chinese lokal juga. Nah kalau di kampus aku tuh kalau kita sidang itu kayak nggak satu-satu masuk gitu, nggak satu-satu masuk. Kita tuh kayak bakal ada 5 orang langsung masuk dalam ruangan, terus bakal ditanya barengan gitu, barengan. Dan kita nggak harus siapin PowerPoint. Kita paling kayak skripsinya tuh kita kayak fotokopi kayak 5 rangkap gitu, terus kita bagi ke yang dosen pengujinya, terus nanti mereka nanya gitu loh. Terus setelah mereka nanya, kita udah dapat beberapa pertanyaan kan dari mereka. Kita itu bakal disuruh keluar, disuruh persiapan 20 menit, terus giliran yang batch selanjutnya yang bakal masuk. Nah, selama yang batch selanjutnya masuk untuk diuji, kita di luar itu kayak nyiapin jawaban gitu selama 20 menit gitu. Nanti setelah yang batch udah yang barusan masuk keluar, kita masuk lagi buat jawab pertanyaannya. Jadi kayak lebih mudah gitu. Jadi kayak nggak harus spontan jawab saat itu juga. Jadi kita dikasih waktu buat keluar dan mikir jawaban gitu. Berarti yang ditanya di lingkup yang kamu print yang buat dia gitu ya. Ada yang nggak sih kayak dia kayak ngide gitu nanyanya kayak yang lain gitu. Kalau aku sendiri nggak ada sih. Itu benar-benar kayak dari skripsi aku sih. Oh, oke, mantap. Berarti kayak semudah, se-easy bahkan kayak berlima langsung gitu ya, dan ada kasih waktu jeda buat belajar. Kalau di kampus kamu gimana? Kalau di sini kita benar-benar bikin PPT ya, suruh bikin PPT semua dan kita suruh ngeprint juga kayak gitu. Dan kalau kita juga sistemnya sama waktu itu, waktu pas zamanku kemarin itu kan waktu kita
sidang itu kan cuman ada kayak berapa orang ya, nggak banyak-banyak banget. Jadi anak S1 dan S2 tuh digabungin semua dari satu ruangan, dan biasa S2 tuh akan mulai duluan, yang master gitu mereka akan presentasi duluan dan ditanya tuh per orang. Waktu kamu maju langsung setelah kamu selesai itu akan ditanya, dan gurunya tuh kan ada 3 sampai 4 orang. Mereka akan tanya-tanya kamu pertanyaan-pertanyaan gitu. Terkait skripsi berarti ya. Iya, terkait dengan skripsi gitu kurang lebih, dan di situ kamu akan emang namanya juga di sidang ya, kamu akan disidang gitu. Jadi benar-benar kalau misal skripsi kamu ada yang kurang itu dikeluarin semua tuh. Ini kenapa kayak gini? Ini kurang rata, ini kurang rapi, dan ada yang dilingkar-lingkarin, ada yang diapain gitu. Cuman dikasih waktu untuk benerin kok kayak gitu. Pertanyaannya gak keluar jauh banget dari dari PPT yang kita bikin, tapi memang agak susah. Jadi habis dikasih pertanyaan gitu kita dibolehin duduk, dikasih waktu kayak 10 menit untuk kita ngejawab pertanyaannya. Setelah orang lain udah selesai presentasi, kita maju lagi ke depan buat jawab lagi pertanyaan yang tadi, ganti-gantian gitu. Jadi kayak masih fine lah ya, kayak masih bisa. Berarti dikasih waktu buat mikir. Berarti kamu ditanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris guys. Oke. Nah berarti kalian tuh sidangnya cuman itu aja ya? Maksudnya kalau di Indo, kalau di kampus aku, misal skripsi aku ada sidang skripsi, khusus skripsi doang. Kalau udah kelar sidang skripsi, jadi kayak dosennya tuh kayak bakal mengevaluasi dari hasil skripsi aku lewat PPT. Kemudian mau kelulusan, itu ada sidang lagi, namanya yudisium. Jadi kayak misal hari ini aku presentasi skripsi, ya kan, udah lulus, minggu depan sidang, jadi kayak masuk ke ruangan itu kayak jadi ada 4 dosen yang langsung nanyain a whole pelajaran S1. Jadi kayak bener-bener bukan skripsi doang, jadi kayak pelajaran S1. Jadi dia akan random nanya pelajaran dari semester 1 sampai semester 8. Aku nggak tahu sih di Cina ini ada atau nggak, tapi kalau di kampus aku mungkin di tempat lain juga. Jadi karena itu yang paling ditakutin sebenarnya. Jadi kayak kita tuh belajar sampai bener-bener semuanya tuh kayak kita nggak tahu bakal ditanya apa. Berarti kalian cuman skripsi aja ya? Cuma skripsi aja udah cukup. Oke, berarti itu ya guys buat kuliah di Cina. Ternyata selagi kita punya kemampuan dan juga melihat situasi anak internasional itu mungkin agak dispesialkan ya. Jadi mungkin nggak terlalu ribet kali ya harusnya. Nah sekarang ceritain dong kayak pengalaman terseru kalian kuliah di Cina tuh apa sih? Apakah karena temennya atau karena culture-nya atau karena apanya nih kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk aku sendiri, karena aku kan berasal dari kayak daerah kecil kan, dari kayak desa gitu. Terus kayak ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, terus ke Cina pula gitu kan. Aku benar-benar kayak merasa kayak bangga sih sama diri aku sendiri gitu, dan merasa kayak senang banget yang pastinya, karena aku tuh nggak pernah terpikirkan untuk bisa keluar ke negeri gitu loh. Kuliah ke luar negeri, sorry. Karena pas sampai di luar negeri tuh kayak kita benar-benar kayak bertemu dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia gitu loh, dari benua Asia, Amerika dan lain, dan banyak banget. Yang paling aku suka yaitu yang pertama temennya, karena benar-benar kayak dari culture yang berbeda gitu kan. Kita bisa seru banget kayak punya teman dari berbagai negara. Jadi kita misalnya nanti mau traveling ke negara ini, ada teman di sini, kita ketemu yuk gitu, dan lain. Itu serunya itu. Terus yang kedua, karena ini dia kan di kota kan, aku dari desa, terus di kota aku suka aja gitu kayak kehidupan di kota langsung. Iya, metropolitan. Pertama kali juga ke luar negeri, pertama kali naik pesawat waktu itu juga, itu kayak bener-bener kayak di Cina lagi gitu loh. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa bagi aku. Dan untuk culture-nya juga gue suka banget sih culture di sini. Ya udah itu. Oke. Kalau dari kamu? Culture shock ya, di sini teknologi juga udah canggih banget kemana-mana. Kayak di Jakarta aja kan kita meskipun ibu kota kayak MRT baru satu line doang ya. Dan di China itu kayak meskipun negaranya gede, dia bukan kayak Beijing doang ibu kotanya, Beijing yang paling bagus, yang lain ketinggalan gitu. Enggak, dia semua rata. Setiap kota teknologinya maju banget, dan ada MRT di mana-mana. Dan juga maksudnya meskipun mereka udah negara maju juga di sini culture tetap oke banget. Dan yang paling gue suka adalah tinggal negara 4 musim guys. Jadi buat yang kalian suka banget main salju, di Cina itu juga ada salju, nggak perlu kalian jauh-jauh ke Amerika atau kemana. Dan juga untuk teman-teman yang juga maksudnya suka banget kayak pengen belajar bahasa sama koneksi, pergi ke Cina itu nggak cuman untuk belajar bahasa Mandarin doang loh. Kalian bisa dapat teman yang lain, bisa belajar bahasa Spain, mungkin ketemu teman yang bisa ngomong bahasa Spanish atau bahasa Vietnam atau apapun itu. You guys could learn their languages as well. Dan kalian juga seperti yang tadi Fernan juga bilang, kalian bisa nambah koneksi juga. Jadi kalian not only kalian bisa jalan-jalan ke negara mereka, maybe one day kalian bisa buka bisnis bareng sama orang Cina atau sama orang mana gitu. Itu sih yang seru sih. Jadi ketika kuliah di
di Cina banyak banget hal-hal yang bisa di-unlock ya, experience-nya ataupun opportunity-nya. Jadi jangan takut, kayak contohnya aja Fernan dari desa itu bisa dapat beasiswa di kuliah di Cina ya kan. Dari Kevin yang kayak maksudnya anak Jakarta pun melihat Cina itu juga wah gila lebih jauh lebih bagus daripada Jakarta. Tetap mau juga gitu loh untuk mengusahakan kuliah di sini. Jadi kalian yang lagi belajar, yang lagi punya mimpi buat kuliah di Cina tetap semangat dan gak ada yang gak mungkin gitu ya. Nah sekarang pertanyaan yang paling terakhir deh. Prospek kerja ya sebenarnya kan kalian udah lulus nih ya mungkin ada yang mungkin lanjut S2 ataupun kerja, cuman yang aku mau bahas adalah kok prospek kerja di sini gimana sih, maksudnya gini, kalian kan udah S1 di Cina kan banyak yang nanya, kak kerja di Cina ya bisa langsung atau enggak nih, menurut kalian bisa langsung atau enggak, kemudian di Indonesia kayak prospek Cinanya tuh di Indonesia lulusan dari Cina itu prospek kerjanya bagus atau enggak sih, atau memang mending kerja di Cina aja gitu. Oke, jadi aku bakal ngejelasin tentang prospek kerja di Cinanya dulu ya. Karena aku kan lulusan S1 waktu itu, walaupun Chinese taught, kalau di Cina itu susah banget buat kerja. Jadi kalau di Cina, kalau mau kerja itu minimal harus sudah S2 atau enggak udah punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Itu udah persyaratan wajib buat dapat Internasional? Iya, buat international students gitu. Kalau lulusan S1 tuh susah banget buat dapat kerja karena persyaratan itu minimal S2 atau enggak udah punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Bisa langsung ya? Ya baru bisa dapat visa kerjanya gitu loh. Jadi ya udah itu susah. Terus kalau untuk di Indonesia prospek kerja itu kayak mudah banget, banyak banget. Pas kamu lulus S1 itu kamu daftar kerja itu langsung diterima dan udah dapat gaji 2 digit gitu loh. Langsung. Tanpa pengalaman. Basic Mandarin. Dengan basic Mandarin aja lu bisa Mandarin, lu bisa dapat gaji 2 digit dan langsung diterima kerja. Udah gampang banget buat cari kerja di sana. Kalau dari sisi kamu mungkin gimana? Tadi kalau untuk di Cina udah dijelasin sama Fernan ya, memang susah ya. Maksudnya kalau untuk apalagi kayak aku bachelor gini itu akan sangat susah. Except kecuali kalau bisa bahasa Mandarin benar-benar bagus dan kemungkinan kecil kemungkinan bisa jadi guru bahasa Mandarin ya biasanya gitu. Tapi itu kemungkinan juga kecil banget ya karena mereka juga milih-milih orang banget gitu. Dan juga kalau untuk di Indonesia sendiri aku ngerasa sih gede ya, apalagi Indonesia sekarang pembangunan di area-area nggak cuma di Jakarta doang loh, di area di pulau-pulau lain pun juga udah banyak orang China mereka kirim-kirim mesin ke sana atau apa. Bakal dibutuhin banyak banget translator gitu. Dan nggak cuma translator doang sih, kayak orang-orang mereka juga cari anak-anak, biasa orang-orang Talu tuh akan cari orang-orang yang pernah sekolah di negaranya atau pernah kerja di negaranya. Contohnya kayak aku waktu itu lagi pulang ke Indonesia doang, kebetulan sampingku tuh ada orang Talu juga duduk di samping dan dia udah tinggal di Pluit udah jalan kayak 2 tahun dia kerja di sana gitu. Dan dia nanya aku pakai bahasa Mandarin kayak kamu ke liburan kah atau gimana, dan aku bilang aku berkuliah di sana. Dan dia cuma dengar logat Mandarinku yang sebenarnya juga logat Mandarin. Karena aku English taught ya, logat Mandarinku juga bukan yang gimana. Dia langsung kayak, "Oh, kamu boleh nggak minta kontennya? Kamu pulang bisa masuk kerja sama kita ya, bisa bantu suami saya kerja di sana." Langsung dia panggil suaminya lo duduk di belakang untuk kayak ini dia bisa bahasa Mandarin, dan mereka langsung salaman segala macam. Mereka cukup senang gitu dengan orang-orang yang bisa bahasa mereka gitu. Easy, gampang ya. Nah kalau di Indonesia kan cari loker tuh susah banget ya. Dan lulusan SMA, SMK ataupun S1 pun kayak sekarang udah nyarinya tuh gila-gilaan gitu loh. Exhibition buat cari kerja juga kayak banyak yang fake, kayak cuman kayak formalitas. Dan menurut kalian dengan bisa bahasa Mandarin itu kayak bener-bener gampang nggak cari kerja di Indonesia ya? Maksudnya kayak apakah memang translator doang ataupun yang lain juga bisa gitu loh? Maksudnya kayak sekarang udah punya basic Mandarin ditambah jurusan bisnis dan administrasi publik, menurut kalian gimana? Menurut aku dengan bisa bahasa Mandarin itu benar-benar kayak bikin kalian itu lebih mudah banget buat dapat pekerjaan di Indonesia gitu. Karena aku sendiri kan sempat kerja di Jakarta Selatan dan sebagai asisten HR waktu itu, dan sebagai translator sekaligus. Dan waktu itu kita sempat kayak buka lowongan gitu kan, lowongan buat asisten administrasi gitu, dan kita buka untuk yang bisa bahasa Mandarin, dan yang daftar iya doang, dan daftar tuh dikit banget, cuman 10 orang, susah banget buat daftar pelamar yang bisa bahasa Mandarin. Jadi menurut aku kalau selama kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bakal benar-benar dicari sama perusahaan gitu buat kerja. Sementara kita juga sempat buka lowongan untuk kayak legal gitu. Iya. Dan yang pas aku langsung kayak klik buat pos pekerjaannya tuh kayak langsung kayak bejibun banget yang daftar, banyak banget. Bahasa Mandarin juga? Itu bukan bahasa Mandarin. Tapi kayak bisa dilihat kan dari bahasa Mandarin sama dengan yang kayak lulusan Indonesia yang gak bisa Mandarin, itu bisa dilihat perbedaannya. Yang bahasa Mandarin yang daftar dikit banget, sementara yang lulusan Indonesia itu kayak benar-benar kayak banyak banget ya. Seleksinya makin banyak. Iya benar.
gitu ya. Jadi memang sebuah perk banget ya untuk di sisi kerjaan. Nah, kalau dari kamu? Menurut aku bisa bahasa Mandarin itu benar-benar membuka wawasan, membuka banyak banget chances untuk kerja gitu. Dan by the way bahasa Mandarin juga sekarang kan udah mendunia ya, nggak cuma dipakai di China dan Taiwan doang, tapi di Amerika pun, di Filipina, di mana everybody start to speak Chinese, mereka mulai melek dengan bahasa Mandarin. Jadi untuk kerja sih menurut aku nggak susah. Bahkan waktu itu aku sempat buka kayak di Instagram, kita juga sekarang ada Mandarin Karir, ada apa. Jadi kalian bisa buka gitu di Instagram ya guys, itu ada banyak banget. Dan waktu itu ini aku cerita sedikit ya, waktu itu jadi my auntie gitu, waktu itu mereka ada kerjaan di waktu itu kalau nggak salah di Sulawesi ya, kalau nggak salah waktu itu. Dan waktu itu ada satu perusahaan yang karena dia nambang-nambang gitu, jadi dia kerjasama sama orang Talu gitu, dan mereka kirim mesin dari sini ke sana. And in order untuk operate that machine, kayak mereka harus butuh translator untuk bisa bantu orang Cinanya itu menjelaskan cara pakai mesinnya itu seperti apa gitu. Nah kebetulan waktu itu ada satu translator yang dipanggil di situ, dan waktu pas udah deket hari H tiba-tiba dia sakit gitu, tiba-tiba dia nggak bisa datang. Nah jadi akhirnya mereka waktu itu urgent banget, mereka cari orang siapapun yang emang bisa bahasa Mandarin gitu. Nah waktu itu pas banget kayak antiku ketemu satu anak cowok gitu, dia juga baru lulus S1 doang loh, dan dia kuliah juga dari kalau nggak salah dari Chongqing gitu, dia udah pulang ke Indonesia. Dan waktu itu dia akhirnya mendadak si anak ini dipanggil, kamu bersedia nggak gitu. Terus dia akhirnya dia mungkin namanya kita juga baru lulus, kita pasti akan ngira bahasa Mandarin kita kayak belum cukup ya, apalagi baru S1 doang kan. So akhirnya dia tetap yang kayak udah ini chance once in his life, dia coba aja, dia pergi terbang akhirnya ke waktu itu ke Sulawesi, dan dia ada bantu ngejelasin gimana cara pakai mesinnya. Itu dia dapat kalau nggak salah 40 juta langsung. Kayak cuman bisa bahasa Mandarin dan kayak ya udah siapapun yang bisa pergi gitu. Yes, cuman gitu doang. Jadi bener-bener kayak kalau kamu bisa bahasa Mandarin, itu chances apapun tuh akan datang ke kamu, gitu. Kayak itu apa, lapangan pekerjaan memang seperti yang tadi Fernan bilang, itu lebih sedikit orang yang lamar ketimbang dengan orang yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Oke, mantap. Berarti prospek kerjanya ya dapat dibilang lebih tinggi ya untuk diterimanya. Nah, buat kalian yang masih bingung kira-kira untuk buat kalian yang masih bingung, masih maju mundur nih mau kuliah S1 di Cina atau enggak, sekarang udah tahu jawabannya bahwa di Cina itu mantap banget kuliah S1-nya. Apalagi kalian sebagai masa internasional bukan hanya dapat wawasan aja, tapi pengalaman punya teman baru dari berbagai negara bisa, kemudian ikut program-program dari negara Cinanya juga bisa. Pokoknya banyak banget lah keseruan dan juga hal-hal positif dari kuliah di Cina. Dan kalian juga bisa daftar beasiswa lewat yang provinsi ataupun dari Indonesia ya. Jadi banyak banget kesempatan kalian asal kalian mau berusaha dan mau mencoba. Dan buat kerja, dan kita udah lihat contoh nyatanya bahwa ada beberapa teman kita yang udah kerja dengan punya bahasa Mandarin yang basic sampai yang atas atau advance, itu cari kerja gampang banget. Jadi buat kalian yang lagi belajar bahasa Mandarin, semangat, karena pasti akan berbuah hasil yang sangat-sangat merubah masa depan kalian gitu. Dan mungkin segitu aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti aku akan bantu coba jawabin pertanyaan kalian seputar kuliah di Cina dan bekerja di Cina. Dan I'll see you in the next video. Dadah. Bye.